Halo, silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Iya. Gimana? Duduk sudah nyaman? Sudah. Oke. Selamat datang kembali ya Sinta. Saya senang kamu bisa datang di sini. Gimana kabarnya kamu selama seminggu ini? Alhamdulillah, agak lebih mendingan. Oke, kelihatan ya dari ekspresi kamu lebih relax gitu dari sebelumnya. Nah, itu tuh perkembangan yang sangat bagus ya Sinta. Hmm, jadi kamu ingin cerita duluan atau yang saya bantu mulai dari sini? Aku mau cerita aja sih, Bu. Jadi gini, aku udah coba afirmasi yang Ibu kasih. Aku udah coba ngomong pas diskusi kelompok. Tapi pas mau mulai ngomong tuh langsung deg-degan gitu, Bu. Jadi akhirnya aku cuma ngomong singkat-singkat aja. Habis itu ngerasa nyesel. Kayak ada yang nahan gitu. Terus kadang masih ngerasa suara di kepala itu bilang kayak, ah, kamu tetap gak bisa. Itu tuh langkah yang luar biasa loh Sinta. Kamu bilang masih deg-degan ya, tapi kamu tetap ngelakuinnya kan. Nah itu tuh contoh nyata kalau kamu tuh mengangkat rasa takut gitu. Nah walau masih ada suara dalam diri kamu, kalau misalkan kamu tuh ragu sama kemampuan atau menahan diri kamu ya. Ya Ibu, kayak semacam suara nyinyiran gitu di kepala, takut kelihatan bodoh, takut orang-orang tuh mikir ngapain sih dia ngomong gitu. Kamu bilang tadi kayak ada yang nahan ya. Coba kita tunjuk saja ya. Coba kamu bayangkan situasi di mana kamu ada di depan kelas. Nah, kira-kira apa yang kamu rasakan saat itu? Saya bakal merasa semua orang kayaknya bakal nilai saya kayak suara yang nggak pantas didengar. Kalau kita coba kasih nama suara itu, menurut kamu suara itu seperti siapa atau berasal dari bagian mana dalam diri kamu? Mungkin kayak suara dari diri saya waktu kecil, Bu, yang sering dimarahin karena nilai saya jelek. Terus sama dari guru waktu SMA yang pernah ngejek pas saya salah jawab. Berarti suara itu seperti dari bagian diri kamu yang dulu pernah terluka ya, dan sekarang muncul lagi karena kamu merasa tertekan. Iya Ibu, kayak dia tuh muncul buat bilang kamu tuh nggak pantas gitu, nggak cukup bagus. Kalau kamu bisa berbicara balik ke bagian itu sekarang, dengan perasaan kamu hari ini, kamu mau bilang apa? Mungkin aku bakal bilang aku emang belum sempurna, tapi aku mau belajar dan aku punya hak untuk bicara. Oke, kamu bilang tadi aku mau belajar. Itu kalimat yang kuat ya. Sekarang saya ingin kamu bayangkan kalau kamu yang memegang kendali hari ini, bukan suara lama itu, apa langkah kecil yang ingin kamu pilih untuk minggu ini agar lebih dekat ke versi diri kamu yang baru ini? Aku mau coba angkat tangan pas sesi diskusi kelompok, walaupun cuma nanya atau mungkin aku bisa coba nyalain mic duluan gitu pas waktu belum dimulai, kayak inisiatif buka obrolan gitu. Oke, itu bentuk suatu pemberanian ya Sinta. Jadi sekarang kamu bukan hanya menyadari rasa takut, tapi mulai untuk mengarahkan ke aksi ya. Iya Ibu, saya memang coba meskipun masih deg-degan dikit. Iya. Kalau kamu nanti bicara dalam kelompok, kamu membayangkan bagaimana respon teman-teman kamu saat itu? Mungkin mereka bakalan kaget sih ya, tapi kayaknya mereka bakal mendukung juga sih, kayak teman-teman kelompok aku tuh baik-baik. Oke, jadi sebenarnya kamu punya lingkungan yang cukup aman untuk mencoba tampil ya? Iya, aku juga baru nyadar sih. Oke, terakhir deh, ini kamu sendiri kan yang menentukan arah. Nah, kalau misalkan suara lama kamu yang sedang menahan itu muncul lagi, kira-kira apa yang akan kamu lakukan atau ingin suara seperti apa yang harus lebih sering kamu dengar lebih sering kamu dengar dalam diri kamu sendiri? Pengennya sih yang lebih kasih semangat ya Bu, kayak misalkan
Ayo coba dulu, salah itu nggak apa-apa kok. Nah, itu sekarang bayangkan kalau cinta itu sebagai dua bagian, yang satu menghentikan dan yang satu lagi mendorong untuk maju. Nah, kira-kira bagi bagian mana yang ingin cinta ajak kerjasama di seri itu? Aku pilih yang mendorong maju sih Bu. Capek juga kalau ditahan terus-terus. Iya, kalau bagian yang menahan itu, eh, kalau bagian yang menahan itu seperti versi kamu, versi mana yang kamu ingin bangun mulai sekarang? Aku mau bangun versi yang lebih berani dan percaya. Walaupun masih takut, tapi aku pengen tetap maju. Hebat ya, itu versi kamu yang sedang tumbuh. Nah, sekarang dari luar diri kamu, siapa orang di sekitar kamu yang bisa kamu ajak kerjasama supaya apa ya, supaya kamu tuh lebih bisa terbuka gitu? Mungkin temen kelompok aku yang kemarin sih, mereka lumayan suportif juga. Baik, itu sangat bagus juga. Nah, dari sesi hari ini kita belajar bahwa ada bagian dalam diri kamu yang menyimpan ketakutan lama ya. Nah, tapi kamu juga punya bagian yang ingin tumbuh dan mengarahkan diri. Kamu menyadari lingkungan kamu mendukung dan kamu juga sudah punya kecil yang bisa kamu lakukan. Iya Ibu, dan sekarang aku juga kayak punya pegangan gitu. Suara itu mungkin masih ada, tapi aku juga punya suara lain yang bisa aku pilih. Iya, suara yang kamu pilih itu suara yang ingin berkembang, yang ingin percaya pada diri sendiri. Nah, kita akan terus latih itu ya. Untuk sesi berikutnya, kita bisa eksplorasi pengalaman kamu setelah kamu mencoba langkah kecil dari minggu ini. Gimana? Siap Ibu. Oke. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama Cinta.